Oke, selamat berjumpa kembali di Nasihat Koslet Mitra Nada Lawak. Oke, di video kali ini saya akan memberi sebuah tentang ilmu. Karena ilmu itu yang tidak mudah Allah berikan kepada orang-orang yang hidupnya selalu sombong. Toh ilmu mukjizat secara tidak masuk akal melawan dengan orang-orang sombong itu di zaman Nabi yang diperoleh para rasul dan para nabi. Kalau ilmu mukjizat itu khusus untuk orang-orang nabi ya, atau rasul yang diutus untuk manusia atau untuk umatnya. Muhammad pun begitu, untuk menyempurnakan akhlak-akhlaknya manusia yang bodoh, yang penyembah berhala dulunya, atau yang musyrik yang selalu menggunakan ilmu sihir. Maka oleh Muhammad didobraknya atau dihapusnya ilmu sihir itu. Maka yaitulah yang diajarkan kepada kita, yaitu ilmu syariat. Mukjizat hanya diperoleh oleh para nabi dan para rasul untuk melawan musuh-musuhnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ilmu mukjizat itu nabi dan rasul. Ada juga ilmu karamah, hikmah dan maunah. Karamah dimiliki oleh para wali seperti Syekh Sultan Aulia Abdul Qadir, secara tidak masuk akal bisa menghidupkan ayam yang mati atau hidup ayam yang sudah dimakan tapi dihidupkan lagi. Itu karamahnya secara gaib dan tidak masuk akal. Banyak hikayat-hikayat Syekh Abdul Qadir, itu namanya wali. Apa Syekh Abdul Qadir punya wali? Punya santri? Punya. Karamah bisa, dan disebutkan Syekh Abdul Qadir juga adalah seorang bisa suka semedi atau bertapa secara kasarnya dengan hanya mau mendekatkan diri kepada Allah, dan orang-orang itu udah dijamin mumpuni ilmunya, tidak menggunakan ilmu sihir, hanya mengandalkan dengan ijtihad hatinya mendekatkan diri kepada Allah, melawan kepada ilmu-ilmu sihir ditentangnya, dan dengan mudah dengan kebesaran hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ilmu karamah. Bisa juga ilmu karamah dipakai para alim ulama, orang-orang yang mengerti dan paham tentang agama, madhab seperti wali-wali songo yang mengajarkan tentang ilmu itu. Manusia wali songo, ulama ini dikatakan wali karena dia yang tidak punya santri, disebut punya santri, nggak jelas santrinya, atau nggak benar ada hikayat tentang wali songo punya santri. Tapi ada juga cerita punya santri, tapi ilmunya apa orang mudah dipercaya ilmu itu secara astral, gaib. Kalau secara kasat mata tidak dipercaya. Itu karomah bisa juga dengan orang-orang semacam wali. Ada juga semacam ulama yang memang ulama itu yang sering-sering zikir, mendekatkan diri kepada Allah. Di dalamnya terdapat pujian-pujian kepada nabi, wasilah-wasilah kepada para aulia, wasilah kepada ya segala macam yang namanya kebaikan ke guru-guru. Insya Allah ilmu karomah itu akan datang. Adapun kepada kita ada karomah, kita tergantung kitanya. Lihat ubudiyah kita kepada Allah, lihat hati kita, apakah pernah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi larangan Allah, tidak maksiat, tidak mau berbuat jelek, jahat kepada orang lain, apalagi dengki. Hidupnya selalu di musola di masjid dan di rumah hanya sekedar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hidupnya tidak mau disebut hubud dunia, mencintai dunia. Bisa juga orang biasa dikatakan wali, bisa juga dikatakan ulama. Yang namanya ulama udah jelas dia punya ilmu,
punya pesantren, punya majelis, punya taklim, dan punya santri untuk mengamalkan ilmunya di dalamnya tentang kebaikan-kebaikan yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu namanya bisa juga karomah. Ada hikmah. Hikmah nggak punya pesantren, nggak punya santri, tapi pernah belajar ke ulama. Sebab di dalam ilmu hikmah itu kita menuliskan alif lam mim nun. Tujuannya apa sih ditulis di dalam air langsung dimakan, langsung diminum air? Nah itu kita kalau nggak paham ilmu semacam itu kan secara tidak masuk akal. Wah ini penipuan. Wah ini pembodohan umat. Ada juga semacam di dalam jimat. Sabuk ikat pinggang untuk kebal, untuk penahan peluru, untuk biar dipukul supaya orang itu terjun balik atau jungkir balik, tidak mempan untuk dipukul dengan jimat. Dibuktikan dengan seorang ahli hikmah, karena ahli hikmah itu dia memang ibadah aja kepada Allah kerjanya, mendekatkan diri kepada Allah, musholahnya ada, tempat untuk ibadahnya ada di situ, tidak pernah melihat keramaian orang, hanya orang menerima tamu-tamu kepada dia. Bukan berarti kahin, dukun, ya ibaratnya dukun lah, sebab memang dukun nggak boleh. Tapi dukunnya yang mana? Kalau dukunnya hanya cabul, di situ terdapat kemudaratan, pemungkaran, maksiat, mengajak ada perempuan-perempuan dan sebagainya, ya itu udah jelas. Itu kahin namanya dukun yang tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Itu namanya dukun. Tapi kalau saya di dalamnya dia mengadakan atau mencari penulisan tentang hijab, tentang batu segala macam, ini al-hikmah ini bukan ulama, tapi dia pernah belajar ngaji, tapi menjadi juru al-hikmah karena memang belajar dari dalam kitabnya begini-begini, rujukannya begini, agar punya ilmu, agar mendagangkan suatu ilmu itu dengan melalui meditasi atau sarana dengan ikat pinggang, ditulis ayat-ayat suci Al-Quran di situ supaya kebal peluru. Memang karena dia suka ahli ibadah kok, suka mendekatkan diri kepada Allah, dia berjualan, dihargai nama dia, mau 1 juta kayak mau 100.000. Ini anti kebal peluru, jimat ini, sabuk ikat pinggang ini, siapa yang minat boleh beli. Dibuktikan di situ, memang kuat. Itu. Nah ini dianggap jangan pembodohan umat. Yang pembodohan itu ketika dia membeli ada maunya, setelah dibeli apa dia sholat? Yang membelinya itu apa dia zakat? Apa dia puasa? Apakah dia dermawan kepada orang lain? Mau menolong orang lain? Kenyataannya nol. Mereka ada maunya tapi merasa udah punya ikat pinggang, ngomong ke orang lain, itu penipuan karena sudah pegal peluru, ini pembodohan umat karena merasa udah kebal punya ikat pinggang, yang penjaga diri orang lain bisa jatuh sendiri bila dipukul dia karena merasa dirinya angkuh dan sombong. Itulah punya ilmu sepotong tapi hanya beli dari orang yang tukang ibadah itu tadi, dibeli punya ilmunya sepotong. Apakah dia mampu dengan ilmu jimat itu bertahan? Pasti kena lah. Nuduhlah ke orang, wah ini mah penipuan, wah ini mah pembodohan umat, jangan dibeli. Itu usaha orang guys, biarin. Karena memang dia punya ilmu itu untuk menahan senjata tajam itu, di situ memang bisa karena dia ahli ibadah. Sedangkan yang membelinya ibadah juga kagak, ada maunya pengen kebal, sholat juga kagak, puasa juga kagak, berbuat baik kepada orang lain kagak, ada maunya kan. Nah ini yang namanya bisa pembodohan umat karena dianya belenggu, berokok, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Ya jelas dia celaka lah dengan kesombongannya, merasa dirinya udah bisa lah saya juga tahan senjata tajam, dengan merasa bangga dengan punya ilmu. Begitu ditusuk, tembus karena memang dianya tidak sholat. Nah ini yang akan bahaya dengan sombongnya. Itu satu. Di dalam penjualan tidak musyrik itu, tidak itu hanya sarana
untuk ya menutupi keluarganya. Karena kalau orang menutupi keluarganya, punya amal apapun, sholat, puasa, tidak punya amal, ditebus dengan usaha nafkah untuk memberikan nafkah ke anak ini, dosanya diampuni. Itu hadis Nabi. Ya, begitu. Makanya jangan sekali-kali gampang menuduh orang penipuan, pembodohan umat ini pada YouTuber yang belajar ilmu baru sepotong-sepotong udah merasa bangga dengan yang dihasilkannya. Kayak di YouTuber nih yang baru muncul, namanya siapa? Ilmu itu wama uti itu minal ilmi ila qalila. Masing-masing di langit pasti ada langit, guys. Langit-langit. Di bumi pasti ada bumi langit, guys. Harus prinsipnya ke situ. Jadi jangan menganggap suatu itu jimat itu akan bertuah, akan selamanya melekat di diri kita. Kalau dirinya kita berbuat baik, ngapain harus beli-beli? Samanya bohong. Wong ibadahnya yang mengerjakan dia sendiri, dianya yang membawa jimat hanya pelantara-pelantara ke sana kemari. Ya kagak bisa, dianya maksiat. Ya gak bakal mempan, guys. Ya semacam itu. Makanya jadilah menjadi manusia yang sifatnya arif, mengerti tentang hukum alam. Hukum alam apa? Yaitu dengan sombongnya merasa dirinya bangga di medsos, dengan bangga hasil pesulap Indonesia. Saya ilmu hitam, saya ilmu putih, dan saya ilmu merah. Ilmu merah dari mana? Baru sekarang yang ada ilmu merah. Berani mengungkapkan, membuktikan kepada orang-orang yang memang berilmu di luar astral kemampuan manusia. Aduh, baik di dunia ini. Jangan sekali-kali, guys, teman, dimanapun bukannya pun dia, karena dia masih muda, mungkin masih tenaganya kuat, masih emosinya kuat, jadi belum paham ke situ bahwa di langit ada langit lain, atau di bumi dengan ada bumi lain. Jadi belajarnya itu dengan mengeluarkan merasa pusulap, sudah punya urgensi, punya sertifikat hipnotis, ditontonkan di media sosial. Saya juga bisa. Itu akan menandakan kesombongannya, berbahaya untuk bagi dirinya yang namanya pusulap merah itu. Akan tepar, guys. Pasti ada yang menantang itu. Karena ilmu itu apa yang dikatakan tadi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mengapa ilmu ini berserakan di mana-mana, ada berbagai macam ilmu sihir? Tidak boleh menurut Rasulullah. Karena memang ajaran Rasulullah itu pembeda untuk hudan lil mutakin, kepada orang-orang yang bertakwa menjalankan amal perintahnya Allah. Kalau orang yang menjalankan perintahnya Allah, mengikuti kepada Nabi Muhammad SAW, apapun sihir itu kecil, sulap itu kecil, nggak ada apa-apanya. Asal benar-benar murni di dalam Al-Qur'annya, udkhulu bisilmi kafah, dengan kesempurnaan, masuk secara Islam yang sempurna, asal murni. Saya yakin tak akan pernah kena peluru kebal senjata tajam semacam itu, asal ikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ini punya ilmu aja sombongnya, hanya sekadar sulap, minta ampun deh, mengeluarkan dengan sertifikat segala macam untuk menontonkan bukan kebodohannya dia, kelemahan yang akan menjadikan dirinya lemah dan tidak berharga. Kalau ingin punya ilmu silap, contohkan dengan kemandirian, dengan ketekunan, dengan keikhlasan, apalagi dipandukan dengan ilmu-ilmu agama. Kita ilmunya karomahnya oke, ilmu maunahnya oke, ilmu hikmahnya oke, apalagi sulapnya, apalagi paranormalnya, urgensi, tambah keren. Itu ini hanya ilmu sepotong, ilmu sulap, ilmu hipnotis. Jangan sampai mengusik ke ranah tempat orang lain, sebab ilmu itu tidak semuanya sama, ya. Karena itu hati-hati dalam berkarya, apalagi terulang di medsos. Kasihan, karena memang Anda mungkin masih muda, masa depannya ada, juga seperti saya. Cuman saya Bang Kosep memberikan ya nasihat-nasihat, ada manfaatnya, semoga ambil. Karena ini menyangkut tentang keilmuan seseorang. Jangan, ini settingan, ini penipuan, pembodohan umat. Ini hanya sekedar tontonan, hiburan. Boleh memang gak apa-apa,
Apa masalahnya? Masalahnya suka menyikut-nyikutkan atau menyalah-nyalahkan ilmu orang lain, membuktikannya, merasa dirinya bangga dengan ilmu yang sepotong itu. Hingga membuktikannya kepada orang lain merasa salah. Oh, ini pembodohan umat. Oh, ini penipuan. Mengklaim begitu. Mudah ngomongnya itu. Kayak di dalam Islam itu banyak sekarang ada Wahabi, kafir, murtad, bid'ah. Orang nggak pakai kunut aja mukanya bertahun-tahun kayak bukan kenal sama muslim lagi. Nah itu akibatnya. Jadi ini nggak ada ilmu merah. Yang jelas ilmu merah ini adalah hanya sekedar buatan karena ingin merasa membuktikan ilmu orang lain itu lebih tinggi daripada ilmu dia. Ilmu dialah yang paling tingginya gitu. Ilmu orang lain kecil gitu maksud tujuannya. Jadi melemahkan kepada ilmu orang lain, sedangkan ilmu itu pasti masing-masing itu sedikit. Kamu belum tahu mengetahui ilmu ini tentang astral, sifatnya, ilmu gaib. Ya saya ilmu pesulapnya saya tahu. Ilmu sulap ini tahu, digabungkan dengan ilmu astral atau ilmu gaibnya, waduh lebih mantap. Tetapi kamu menyalahkan kepada orang lain, menghina orang lain, apalagi dengan merasa sombong datang ke tempat majelis orang lain, saya ingin membuktikan ilmu. Bener nggak guys ini penipuan atau bagaimana? Ini adalah hanya settingan atau ini ada sekedar pembodohan umat? Ini adalah penjual ajimat dengan penipuan menuduh kepada orang lain. Nah akibatnya akan tepar sendiri, apalagi menciptakan dengan ilmu merah. Ilmu merah adalah penciptaan diri sendiri dengan keberaniannya ingin membuktikan. Jangan sekali-kali dibuktikan karena akan bahaya untuk pada dirimu. Silakan kalau memang penasaran lanjut, bisa cari kepada orang-orang yang punya ilmu, yang mumpuni ilmunya di dalam tentang ilmu kegaiban. Oke, karena memang ilmu itu, sihir itu berbagai macam cara. Ada ilmu cara pakai paku, cara itu segala macam, itu ilmu dari Allah. Kenapa Allah ciptakan Harut dan Marut? Ketika Allah ciptakan Marut turun ke bumi, Harut untuk apa? Untuk membebaskan dengan penduduk itu atau Babilonia, negeri Irak. Untuk membebaskan orang-orang yang pengaruhnya pemujaan-pemujaan berhala, yang orang-orang kebanyakan di tempat itu menggunakan ilmu sihir, diutusnya oleh Allah makhluk yang tadinya malaikat, itu ilmu, dan ditumpasnya, didobraknya oleh malaikat Harut Marut, dihancurkannya mereka yang punya ilmu sihir, pemuja-pemuja berhala itu. Ini adalah ujian dari Allah. Memang udah takdir dan kodrat Allah diturunkannya Harut wa Marut ke bumi untuk membebaskan, untuk mengajarkan penolak ilmu sihir. Tetapi sebagian belajar terus dan belajar bagaimana cara menciptakan ilmu sihir, bagaimana cara orang tunduk kepada saya suami istri supaya bercerai. Itu ada sisa-sisanya, enggak semuanya habis ditumpas oleh Harut wa Marut di negeri itu. Cuman Harut Marut memang ilmu sihir itu haram, tidak boleh. Cuman Harut hanya mengajarkan menentang kepada ilmu sihir, tidak boleh. Tapi apakah akan hilang Allah berikan dingin turutan sebagai ujian? Tidak. Karena ketika Harut wa Marut itu diturunkan ke bumi itu, dia bentuk seperti manusia biasa, makan dan minum, punya dan segala macam, punya panca indera, pendengaran, mau melihat yang cantik-cantik. Sama seperti kita, dan diberikanlah pada waktu oleh kerajaan, karena di situ seluruh rakyatnya kebanyakan udah umumnya ilmu sihir yang digunakan. Dan datangnya setelah Harut wa Marut, ilmu sihir itu dikalahkannya, dan setelah dikalahkannya mendapatkan kebesaran pakaian yang indah-indah, yang enak-enak. Itu Harut wa Marut selama hidup di dunia. Apa ketapan selama hidup di dunia dia? Ketika datang diuji lagi Harut wa Marut, karena memang diutus oleh Allah. Hai Harut wa Marut, engkau telah membasmi orang-orang sihir di sini. Engkau telah menjadikan di sini orang-orang beriman kepada Allah. Tapi sekali saja engkau
adalah kan namanya sekarang udah di dunia, pasti engkau mempunyai nafsu melihat istri yang cantik itu bagaimana, melihat keindahan dunia itu bagaimana. Kata seorang perempuan itu yang datang menggodanya kepada Harut Marut. Dan kala dilihatnya, benar juga, Harut dan Marut itu melihat istri perempuan itu ingin memilikinya mereka berdua. Bagaimana cara memilikinya berdua? Karena sifatnya menjadi manusia biasa. Harut Marut cuma diajarkan untuk mengajarkan penolak ilmu sihir. Apa setelah jadi manusia biasa? Tetap saya takut sama Allah, kata Harut Marut waktu itu. Tetapi namanya juga udah menjadi manusia, menggoda lagi. Kalau kamu nggak mau menyembah berhala seperti saya, atau membunuh orang, atau meminum khamar, coba pilih aja antara 3, kata perempuan itu. Apa yang 3 itu? 1, kamu menyembah berhala. 2, membunuh orang. 3, minum khamar. Kayaknya kata Harut Marut karena udah jadi manusia ya. Khamar ini kecil nih dosanya. Dari kecil dulu. Ya udah memilihnya yang kecil, diminumlah ditengok. Setelah ditengok, apa yang terjadi setelah jadi manusia? Itu Harut Marut. Melihat keindahan matanya, dilihat, perempuan itu cantik yang menggoda saya. Akhirnya terjadi gitu. Setelah terjadi gitu, berduaan, datang lagi orang yang melihat karena merasa takut aibnya kelihatan. Jangan kamu bicarakan pada lain, kamu bunuh. Dibunuhlah orang itu. Terjadi pembunuhan. Minum khamar oke, membunuh oke, berzina oke. Itulah setelah itu apa menyesal yang terjadi Harut Marut menurut kisah itu. Sampai menyesalnya itu ditanya oleh ada mungkin Allah mengutus, Marut mending azab di dunia atau di akhirat? Kata jawab Marut, mending saya disiksa di akhirat karena dengan dosa saya, maka itu digantung katanya sampai hari kiamat, entah di mana itu. Menurut kepercayaan orang Yahudi, entah di Israeliyah itu, Harut Marut itu katanya digantung sampai hari kiamat. Mereka Harut Marut lebih menerima siksaan adab di dunia daripada di akhirat sampai hari kiamat gitu katanya. Dan menurut kisah lagi, dia diangkat ke langit lagi untuk kembali kepada Allah menjadi malaikat kembali. Ini Harut Marut mengajarkan dan menolak ilmu, bukan mengajarkan, menolak ilmu sihir. Sihir itu sudah ada sejak ribuan tahun, sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada Nabi Sulaiman, watabau ma tatlu sayatinu, telah ikut dan dibaca setan-setan itu. Tetapi Nabi Sulaiman itu bukan mengajarkan sihir, tapi sesungguhnya Nabi Sulaiman itu mengajarkan menolak sihir. Tapi dianggapnya mereka mengajarkan bahwa Nabi Sulaiman itu ilmu sihir. Banyak mereka mengatakan begitu. Orang-orang Yahudi, kaum-kaum yang memang tidak beriman kepada Allah. Gitu ceritanya guys. Oke guys, jadi kita ini sebagai manusia jangan sombong dengan ilmu. Karena ilmu itu pasti di langit ada langit lain, di bumi pasti ada bumi lain. Jangan bangga dengan ilmu yang sedikit. Hanya itu yang saya sampaikan. Kisah ini semoga ada inspirasi bermanfaat dengan kisah Marut. Marut ini dijadikan sebagai contoh bahwa sesungguhnya ilmu Allah itu luar biasa untuk hamba-hambanya yang berakal, bertakwa, dan beriman kepada Allah. Dan di dalam dirinya selalu berpikir tentang kekuasaan Allah, bukan berpikir-pikir untuk menghina atau melemahkan hak seseorang, atau iman seseorang, atau pencaharian seseorang, atau ilmu seseorang. Oke guys, hati-hati dalam berkarya, karena ini adalah menyangkut kehidupan ranah tempat orang lain. Terima kasih, semoga ada manfaatnya dan jadi perhatian untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.